Angka 100 sampai 1000 dalam Mandarinnya apa sih? Kali ini aku mau ajak kamu belajar angka besar Mandarin, hitung 100 sampai 1000 bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin. Welcome back to Halo Ni Hao, dan kali ini kita mau lanjutin belajar angka besar Mandarin, hitung 100 sampai 1000. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini dulu dan juga subscribe channel Halo Ni Hao untuk belajar bahasa Mandarin dan budaya Cina yang seru tentunya. Di video sebelumnya kita sudah belajar angka belasan yang sebenarnya sangat mudah sekali, dan juga belajar angka puluhan yang tergolong masih cukup mudah. Tapi kali ini kita mau belajar angka ratusan yang agak sedikit sulit dan mungkin membingungkan, tapi tenang saja karena ada aku yang akan bantu kamu untuk menguasai semuanya. Jadi kali ini aku minta kamu untuk konsentrasi penuh agar bisa lebih mahir berhitung angka besar Mandarin 100 sampai 1000. Kalau gitu langsung saja kita mulai. Go go go! Ratusan dalam Mandarinnya disebut pai. Nah, kita langsung saja mulai belajar bagaimana menyebut angka 100, 200, 300, dan seterusnya. Nah, tentunya dengan rumus yang sangat gampang, yaitu kombinasi antara angka satuan ditambah kata pai ratusan. Kalau gitu kita ambil contoh dari angka 100, yaitu yi ditambah pai jadi i pai. Kalau 200, ditambah pai jadi pai. Atau juga ada sebutan satu laginya, yaitu liang ditambah pai jadi liang pai. Nah, dengan logika dan rumus yang sama, kita bisa lanjutkan untuk angka ratusan lainnya. Misalnya 300 san pai, 400 se pai, 500 wu pai, 600 liu pai, 700 qi pai, 800 pa pai, 900 jiu pai. Diingat ya. Kalau angka ratusan dengan satuan misalnya seperti angka 101, bagaimana sih penyebutannya dalam bahasa Mandarin? Nah, ini ada rumusnya, jadi harus diperhatikan baik-baik, yaitu angka satuan ditambah pai ditambah liang ditambah angka satuan. Liang artinya 0. Masih ingat kan? Karena kita sebelumnya sudah pernah belajar kata ling yang artinya 0 dalam video angka dasar Mandarin 1 sampai 10. Jadi kalau angka 101 dalam Mandarinnya yi ditambah pai ditambah ling ditambah yi jadi i pai, ling yi. Nah, secara literal artinya 101. Yang perlu diingat dalam bahasa Mandarin untuk penyebutan angka di atas 100, jika di tengahnya ada angka 0, di bagian bilangan harus disebutkan kata ling, yaitu 0, yang disisipkan sebelum penyebutan angka satuan. Kita coba dengan contoh angka lainnya agar bisa lebih mengerti bagaimana penggunaan angka ratusan dan satuan. Nah, kita pakai contoh angka 608, yaitu liu ditambah pai ditambah liang ditambah pa jadinya liu pai, ling pa, yang secara literal 608. Kalau angka 705 bagaimana? Yuk kita sebut bersama-sama, yaitu qi ditambah pai ditambah liang ditambah wo jadi qi pai ling wo, yang secara literal artinya 705. Mudah kan? Kalau penyebutan angka ratusan dan puluhan bagaimana sih? Nah, ini rumusnya ya, yaitu angka satuan ditambah pai ditambah satuan ditambah shi. Nah, kita ambil contoh dengan angka 110. Dalam Mandarinnya yi ditambah pai ditambah yi ditambah shi jadi i pai i shi, yang secara literal artinya memang 110. Nah, ini adalah penyebutan yang formal atau juga sering sekali ditemukan di dalam
textbook atau buku pelajaran untuk menyebutkan angka 110. Nah, tapi untuk pengucapan bahasa sehari-hari bisa juga disebut dengan ipai yang secara literal artinya 101. Kok bisa? Tapi jangan bingung. Nah, di dalam angka ratusan, kalau angka setelah puluhan adalah 0, maka shi tidak perlu disebutkan lagi ya. Jadi jangan sampai salah persepsi kalau 101 dalam Mandarinnya ipai lingi, sedangkan 110 juga bisa disebut dengan ipai. Diingat ya. Tapi aku sarankan untuk tetap sebut angka satuan dan shi di dalam gabungan kombinasi angka ratusan dan puluhan sebagai habit yang baik. Yuk kita ambil contoh dengan angka 840. Nah, dalam Mandarinnya disebut pa ditambah pai ditambah si ditambah shi. Jadi pa pai si shi, atau juga dalam percakapan sehari-hari dapat disebut dengan pa pai si yang secara literal artinya 804. Kalau gitu kita lanjutkan dengan kombinasi angka ratusan, puluhan, dan juga satuan. Berikutnya rumusnya harus catat dengan baik-baik karena mungkin agak sedikit membingungkan, yaitu angka satuan ditambah pai ditambah satuan ditambah shi ditambah satuan. Jadi kita ambil contoh misalnya angka 374. Dalam Mandarinnya san ditambah pai ditambah qi ditambah shi ditambah si, jadinya san pai qi shi si. Nah, kalau angka 699 bagaimana? Yaitu 6 ditambah pai ditambah jiu ditambah shi ditambah jiu, jadinya 6pai jiu shi jiu. Udah bisa kan? Angka spesial yang harus diperhatikan di video kali ini adalah angka 2. Kenapa? Karena tadi di awal saya sudah sebutkan kalau 200 bisa disebut dengan pai ataupun pai. Kenapa sih? Jadi dalam bahasa Mandarin, angka 2 ada 2 sebutan, tentunya dengan penyebutan dan juga penggunaan berbeda. Kalau artinya 2, itu kebanyakan digunakan dalam angka satuan, belasan, puluhan, maupun ratusan. Contohnya 2, 20, 20, 22, 22, 200, 200, 222, 22. Sedangkan penyebutan liang untuk angka 2 ini hanya digunakan untuk bilangan ratusan ke atas. Contohnya 200 liang pai, 2000 liang qian, 20.000 liang wan, dan seterusnya. Jadi harus diingat kalau angka 200 bisa disebut dengan pai atau liang pai. Dan yang terakhir tidak lupa kita juga mau belajar 1000 dalam Mandarinnya yaitu 1000 yang secara literal yi 1 dan qian artinya ribuan. Dan tentunya untuk angka ribuan yang lebih lengkap kita akan bahas di video berikutnya. Berikutnya kita mau main sedikit game. Nah, videographer kita sudah siap untuk memberikan challenge untuk kamu dan aku tentunya. Jadi kita akan tebak siapa yang lebih cepat tebak angka tentunya. Kalau gitu langsung saja kita mulai. Udah deg-degan nih. 345. Wah, 3, 2, 1. Sampai 15. Jangan-jangan kamu lebih cepat dari aku nih. Ayo apalagi nih selanjutnya. Aduh. 201. Waduh, 3, 2, 1, liang pai, lingi. Yeay. Oh, atau juga bisa disebut dengan pai, lingi. Wah, jangan-jangan kamu lebih cepat daripada aku. Terakhir 560. 560, 3, 2, 1, upai, 60. Yeay. Atau juga bisa disebut dengan upai, liu. Diingat ya. Semoga materi hari ini seru dipelajarin dan juga kamu sudah menguasai rumus penyusunan angka besar 100 sampai 1000. Jadi jangan lupa
untuk praktek di rumah biar kamu makin mahir berhitung dalam bahasa Mandarin. Nah, untuk video terbaru biasanya aku selalu upload setiap hari Selasa dan juga Jumat pukul 8 malam. Dan biar aku semakin semangat buat video yang seru dan juga bermanfaat buat kamu, jangan lupa untuk thumbs up video ini dan subscribe channel Halo Ni Hao dan juga hit the bell. Kalau gitu sampai jumpa. Ciao ciao.